Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo rekan hebat, kembali lagi bertemu dalam penelitian pajak. Nah, khusus untuk hari ini, kita akan membahas tentang 30 pertanyaan dan jawaban secara detail dan lengkap berkaitan dengan inquiry naratif skripsi atau tesis kualitatif pajak. Nah, pertama kita harus ketahui dulu apa sih inquiry naratif. Penelitian naratif bisa dikatakan sebagai metode penelitian independen dengan melihat fenomena yang diteliti. Perihal inilah metode naratif dapat dianggap sebagai ukuran dunia nyata yang sesuai ketika masalah kehidupan nyata diselidiki. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini paling sering muncul ketika sidang skripsi atau sidang tesis. Kita lihat pertanyaannya apa saja. Yang pertama, apa latar belakang dilakukannya penelitian ini? Jawabannya, latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah adanya fenomena reformasi pajak di Indonesia yang telah dilakukan sejak tahun 1983. Reformasi pajak ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam implementasinya masih terdapat permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak yang belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh reformasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia, baik secara teoritis maupun empiris. Kemudian, kedua, apa tujuan dari penelitian tersebut? Jawabannya, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh reformasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia secara teoritis. Yang kedua, menganalisis pengaruh reformasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia secara empiris. Ketiga, memberikan rekomendasi kebijakan terkait reformasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Pertanyaan ketiga, apa pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian tersebut? Jawabannya, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaruh reformasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia secara teoritis? 2. Bagaimana pengaruh reformasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia secara empiris? 3. Apa rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan terkait reformasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia? Pertanyaan keempat, apa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus intrinsik dengan pendekatan kualitatif. Studi kasus intrinsik dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena reformasi pajak dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau manusia. Pertanyaan 5. Siapa saja subjek atau partisipan dalam penelitian ini? Jawaban, subjek atau partisipan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan di Indonesia. 2. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat dalam implementasi reformasi pajak. 3. Akademisi dan praktisi perpajakan yang memiliki pemahaman mendalam terkait reformasi pajak di Indonesia. 6. Bagaimana proses pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini? Jawabannya, proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam atau in-depth interview dengan wajib pajak, pegawai DJP, dan akademisi atau praktisi perpajakan. 2. Observasi non-partisipan terhadap implementasi reformasi pajak di lapangan. 3. Studi dokumentasi terhadap peraturan perpajakan, laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak, dan publikasi terkait reformasi pajak. Nomor 7.
Bagaimana proses analisis data dilakukan dalam penelitian tersebut? Jawabannya, proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui 1. Reduksi data, yaitu memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Yang kedua, penyajian data yaitu mengorganisasikan dan menyajikan data dalam bentuk teks naratif, tabel, grafik, atau bagan untuk memudahkan pemahaman. 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dan melakukan verifikasi terhadap kesimpulan tersebut. Pertanyaan ke-8. Apa saja temuan utama dari penelitian tersebut? Jawabannya, pertama, secara teoritis, reformasi pajak di Indonesia telah memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui penyederhanaan sistem perpajakan, peningkatan pelayanan, dan penerapan sanksi yang lebih tegas. Secara empiris, reformasi pajak di Indonesia telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti pemahaman wajib pajak yang belum memadai, administrasi perpajakan yang belum optimal, dan penegakan hukum yang belum konsisten. 3. Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi perpajakan, penyempurnaan sistem administrasi pajak, serta penguatan penegakan hukum dan sanksi perpajakan. Pertanyaan ke-9. Apa kontribusi teoritis dari penelitian tersebut? Jawabannya, kontribusi teoritis dari penelitian tersebut adalah 1. Memperkaya literatur tentang pengaruh reformasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama dalam konteks negara berkembang seperti di Indonesia. 2. Mengembangkan model teoritis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam kaitannya dengan reformasi perpajakan. 3. Memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika implementasi reformasi perpajakan dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Pertanyaan 10. Apa kontribusi praktis dari penelitian tersebut? Kontribusi praktis dari penelitian ini adalah 1. Memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan reformasi pajak yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. 2. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak dan manfaat yang diperoleh dari reformasi perpajakan. 3. Memberikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Pertanyaan ke-11. Apa keterbatasan dari penelitian tersebut? Jawabannya, yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada satu kasus studi, yaitu reformasi perpajakan di Indonesia, sehingga hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan secara luas. Kemudian yang kedua, pengumpulan data hanya dilakukan di beberapa lokasi terpilih, sehingga tidak dapat mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Ketiga, perspektif yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak dari sisi pemerintah dan praktisi perpajakan, sehingga masih perlu memperkuat perspektif dari wajib pajak. Pertanyaan 12. Apa saran untuk penelitian selanjutnya? Jawabannya, yang pertama, melakukan studi komparatif antara reformasi perpajakan di Indonesia. Kemudian, melakukan studi komparatif antara reformasi pajak di Indonesia dengan negara lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas. 2. Menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed method untuk memperkuat analisis pengaruh reformasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Memperluas cakupan wilayah penelitian agar dapat mewakili keragaman karakteristik wajib pajak di Indonesia. Yang keempat, menggali lebih dalam perspektif wajib pajak terkait implementasi reformasi pajak dan dampaknya terhadap kepatuhan. Pertanyaan 13. Apa latar belakang teoritis yang mendasari penelitian tersebut? Jawabannya, latar belakang teoritis yang mendasari penelitian ini adalah 1. Teori kepatuhan pajak atau tax compliance theory yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, teori reformasi perpajakan, tax reform theory,
yang menjelaskan proses dan tujuan dari reformasi sistem perpajakan di suatu negara. 3. Teori administrasi perpajakan atau Tax Administration Theory yang menjelaskan peran penting administrasi perpajakan dalam mendukung keberhasilan reformasi perpajakan. Keempat, teori perilaku wajib pajak atau Taxpayer Behavior Theory yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pertanyaan 14. Bagaimana konsep kepatuhan wajib pajak didefinisikan dalam penelitian tersebut? Jawabannya, dalam penelitian ini, kepatuhan WP didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya secara sukarela, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari aspek pelaporan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Pertanyaan 15. Apa saja dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian tersebut? Jawabannya, dalam penelitian ini, dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak yang dikenakan adalah 1. Kepatuhan formal, yaitu kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara administratif, seperti mendaftarkan diri, menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, dan membayar pajak tepat waktu. 2. Kepatuhan material, yaitu kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi substansi dari ketentuan perpajakan, seperti menghitung pajak dengan benar, melaporkan penghasilan dengan jujur, dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan. 3. Kepatuhan sukarela, yaitu kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan atau ancaman. Pertanyaan 16. Apa saja dimensi atau indikator reformasi perpajakan yang digunakan dalam penelitian tersebut? Jawabannya, dalam penelitian ini, dimensi atau indikator reformasi pajak yang digunakan adalah 1. Penyederhanaan sistem perpajakan seperti penyederhanaan tarif pajak, prosedur administrasi, dan pelaporan pajak. 2. Peningkatan pelayanan perpajakan seperti kemudahan akses informasi, kemudahan pembayaran, dan pelaporan pajak, serta responsivitas petugas pajak. Kemudian, 3. Penerapan sanksi yang lebih tegas, seperti pengenaan sanksi administratif dan pidana bagi wajib pajak yang tidak patuh. Yang keempat, modernisasi administrasi perpajakan seperti penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam sistem perpajakan. Nomor 17. Bagaimana hubungan antara reformasi pajak dan kepatuhan wajib pajak secara teoritis? Jawabannya, secara teoritis reformasi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui beberapa mekanisme, yaitu yang pertama, penyederhanaan sistem perpajakan dapat meningkatkan pemahaman dan persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan sehingga mendorong kepatuhan sukarela. Yang kedua, peningkatan pelayanan perpajakan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak dan membangun kepercayaan terhadap otoritas pajak yang pada akhirnya mendorong kepatuhan. 3. Penerapan sanksi yang lebih tegas dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mengurangi perilaku penghindaran pajak, sehingga mendorong kepatuhan formal dan material. Keempat, modernisasi administrasi pajak dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan, sehingga mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak. Nomor 18. Bagaimana hubungan antara reformasi pajak dan kepatuhan wajib pajak secara empiris berdasarkan hasil penelitian sebelumnya? Jawaban. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, hubungan antara reformasi pajak dan kepatuhan wajib pajak secara empiris dapat dilihat sebagai berikut. 1. Penyederhanaan sistem perpajakan terbukti dapat meningkatkan kepatuhan WP, baik kepatuhan formal maupun material. 2. Peningkatan pelayanan perpajakan, seperti kemudahan akses informasi dan prosedur administrasi, dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak, sehingga mendorong kepatuhan sukarela. 3. Penerapan sanksi yang lebih tegas, seperti pengenaan denda dan hukuman pidana, terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak. Nomor 4.
Modernisasi administrasi perpajakan seperti penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan, sehingga mendukung peningkatan